sedang mengganggu gua akhir-akhir ini. Ini kenapa iklan ya? Tolong ya. Kesenjangan sosial di Indonesia ya. Berat. Para luar negeri. Lu pengen jadi apa? Gue nggak mungkin dong kalau gue tinggal di Indonesia gue pengen jadi tukang sampah, bener nggak? Iya. Tapi di Jerman tukang sampah itu adalah cita-cita. Jangankan di Jerman, Di bulan, kalau nonton Upin Ipin, ya, di Malaysia, siapa sih itu yang mau jadi tukang sampah? Izzy ya? easy. Izzy ya, dia cita-citanya mau jadi tukang sampah guys. Iya, dalam apa? Kalau kita bicara konteksnya luar negeri, negara maju ya. Jadi kalau masih negara berkembang kayak India, tapi dengan potensi yang ada di Indonesia, apalagi kita kan selalu bergembor-gembor kalau Indonesia adalah akan jadi negara maju 2045, bener nggak? Indonesia Pembentukan emas. IKN segala macam. Menurut gue sebenarnya titik fokusnya itu bukan IKN atau apalah pembangunan infrastruktur whatever lah. Satu hal yang gue soroti banget ya sebenarnya dari kenapa hal ini itu terus-terusan terjadi, pendapatan per kapita kita yang sangat rendah ya. Bener nggak? Rata-rata Makro sih, Indonesia ya, gue nggak bilang Makro, kan makro. setiap tempat itu berbeda-beda ya, kayak Jakarta pendapatan per kapitanya Berapa? segini. Tapi kalau kita ambil rata-rata pendapatan per kapita kita tuh kan rendah sekali ya untuk negara yang sebesar ini gitu kan. Nah, menurut orang ini, baik lagi ini opini orang ya. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin nggak sih kalau di kita itu masih terlalu banyak mental karyawan. Ya antara ya atau tidak ya. Antara ya atau tidak. Karena mungkin gini aku ngeliatnya. Di satu sisi mungkin masih banyak orang di kita yang mungkin yang kerja yang Ya. penting absen lah dan mengutip misalkan gitu ya. Jadi Oh, ya, sini maksudnya mental karyawan itu di sini. Jadi kan setiap tempat itu punya regulasinya sendiri-sendiri kan. Nah, pernah nggak sih dari karyawan ini ada yang kritis misalkan, aku kerjanya berat gini, kok gajinya cuma segini gitu? Kan di kita itu jarang yang ada kayak gitu ya. Bener nggak? Kita kan sama-sama udah pernah kerja di lapangan nih. Tuh. Ya kan? Mungkin nggak ada beberapa karyawan dari kalian yang protes. Taruhlah, kenapa kok gaji aku cuma segini padahal kerjanya tuh sekeras ini gitu, ngerti nggak? Gue sih merasa hampir tidak pernah ada ya. Kalau kita bicara demo buruh lah, taruhlah. Demo buruh itu kan hanya menaikkan standar tapi tidak menaikkan value, ngerti nggak? Hanya menaikkan standar. dan standar pun sebenarnya kan ngikutin inflasi juga pada akhirnya. Iya. Ya udah segitu-segitu aja. Iya, segitu-segitu aja pada akhirnya karena ini balik lagi, ini pendapat gue ya. Mungkin karena mental karyawan di kita masih terlalu banyak. Taruhlah kita tuh sekolah untuk bekerja, bukan sekolah untuk menjadi bos. Ngerti nggak? Makanya menjadi ya taruhlah menjadi mungkin tukang sampah daur ulang gitu-gitu tidak diminati itu karena Ya harus kritis mikir konsep dari awal segala iya, macam. karena gitu. tidak ada yang mengarah ke sana kan. Ya udah Akhirnya sekolah untuk bekerja. Banyaknya kayak seperti itu kan. Atau sekolah jadi PNS, sekolah gitulah, banyaknya pemikirannya seperti itu gitu. Sementara tidak ada yang kritis soal sebenarnya lo worth it nggak sih bekerja dengan nilai segitu, ngerti nggak? Mungkin nggak sih kurangnya kritis kita kalau yang soal itu. kalau yang orang lihat ya, entah itu mungkin dari lingkungan, dari sosial media, atau mungkin dari ya platform-platform lain lah gitu. Sebetulnya banyak sih, maksudnya secara perasaan, secara keinginan tuh orang yang ingin menyuarakan tuh sangat banyak sekali sebetulnya. Cuma mungkin terhalang bahwa mindset tuh kita masih menganggap pendapatan atau gaji itu mungkin sensitif kali ya. Jadi kayak ketika kita bertanya atau mengajukan atau protes kritis, entah itu mungkin ke atasan, ke HRD atau siapapun tuh ada perasaan apa ya? Bukan ketakut sih, lebih ke gimana ya? Ngerti gak sih? Ya, paham. Susah juga menjelaskannya. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue minimal aman dulu dah. Main aman dulu. Jadi nggak berani vokal. Saya sih kalau orang ya nanggapnya sebenarnya
mungkin tadi yang berhubungan dengan mental karyawannya sebenarnya mungkin lebih ke arah ya udah kita jadi dalam tanda kutip banyak yang terbiasa jadi pesuruh gitu kan ya udah hanya menjalankan tapi tidak berpikir lebih jauh lebih dalam gitu kan. Terus yang kedua sebetulnya kenapa pada akhirnya tadi nyangkut ke yang pendapatan per kapita kecil itu karena mungkin ya kan negara kita masih dijajah gitu. Dalam arti konteksnya bukan penjajahan yang dijajah negara lain perang gitu ya, tapi kita dijajah ekonomi, dijajah teknologi, dijajah sosial. Jadi pada akhirnya dengan penjajahan ini pekerjaan atau mungkin si perusahaan-perusahaan dari luar ini tuh mengeksploitasi eksploitasi si pekerja di sini ya, karena ngelihat orang pada pengen mau kerja minimal ya udah bisa makan lah. Oh ya karena persaingan. Iya, jadi ya udah yang penting gue bisa bayar murah. Nah, kalau lo nggak mau lo cabut. Ada masih banyak orang yang mau gantiin di sini. Dan gitu. Itu kan itu mungkin yang jadi faktor juga bahwa sesuaian dengan negara kita yang nomor 4 terbesar itu kan. Jadi mencari sumber daya yang bisa dibayar murah tapi berkualitas itu banyak gitu kan. Jatuhnya begitu. Gampang. Iya, jadi pada akhirnya kalau kitanya tidak serempak gitu ya semua orang, semua karyawan emang ingin naik dan demo mungkin mogok segala macam, ya ini nggak akan mungkin bisa berhasil. Tapi gitu. itu mungkin juga bisa jadi karena ini pendapat lagi ya, karena pekerjaan yang diremehkan itu pada akhirnya orang nggak mau ke situ. Mungkin nggak sih, kayak tukang sampah, tukang bis, supir bis, kenek, ya gitu kan pekerjaan yang akhirnya tidak menjadi masa depan, ngerti nggak? Banyak yang bilang itu bukan pekerjaan yang nggak prestis lah. Iya, intinya lu nggak punya masa depan lah kerja kayak gitu, ngerti nggak? Tapi di luar negeri itu pekerjaan itu jadi masa depan. Banyak bercita-cita seperti itu. Mungkin nggak sih? Artinya kan lapangan kerja tuh jauh lebih menurun kan karena pekerjaan itu tidak diminati gitu, ngerti nggak? Pada akhirnya hanya orang-orang yang tertekan lah, bisa dibilang tertekan secara ekonomi, yang terpaksa secara ekonomi akhirnya yang melakukan pekerjaan itu. Gitu. Mungkin nggak sih ada akibatnya dari sana juga? Bisa jadi juga sih. Jadi pada akhirnya kerjaan itu pun nggak dilirik gitu ya. Jadi semua orang berkutat di kerjaan yaitu yang level karyawan yang harus ya ke perusahaan gitu ya, yang digaji per bulan, karena semua orang berputarnya di situ semua gitu intinya. Dan itu harusnya jadi PR sebagai pemegang regulasi ya, pemerintah. Ini nyangkut nih ke regulasinya. Tadi agak maju kan nyinggung masalah solusi ketika debat atau kita sekarang ke solusi ya. Sampai sejauh ini melihat langkah teman-teman sebenarnya mungkin gini ya, melihat pemerintah sejauh ini mungkin ya sama juga sih apa yang aku nilai gitu ya. Regulator itu, pemerintah itu masih berkutat pada solusi yang solusi praktis ya. Gini, orang-orang nyari kerja, orang-orang nyari duit pada sekarang tuh buat apa sih? Buat makan. Nah, solusinya langsung dikasih makan. Jadi pada akhirnya tuh lingkaran masalah solusi ini tuh jadi tadi kayak rantai juga. Jadi orang-orang memang secara harfiah butuh makan. Orang-orang mencari kerja, mencari uang kan buat makan. Nah, solusi yang ditawarkannya adalah langsung dikasih makan dalam tanda kutip ya. Jadi langsung mencoba menyelesaikannya tuh praktis. Tidak mencoba menyelesaikan yang gimana caranya supaya dia tuh bisa makan dengan sendiri. Gimana saja biar mereka tuh bisa mandiri. Nah, itu yang sebenarnya tuh mungkin ada langkah-langkahnya, cuman belum kelihatan dan belum terasa gitu. Ya, bisa dibilang itu tuh solusi. Kan yang harus dirubah itu bukan, banyak yang menyinggung soal IQ ya. Akhir-akhir ini banyak sekali lah. Masalah IQ oke lah, itu kan pasti jadi perhatian pemerintah juga. Ya, itu kan berkaitan dengan intelektual ya. Tapi bukan intelektualnya sebenarnya yang jadi PR, tapi mindset kita berpikir sebenarnya. Jadi intelektual itu itu kan masalahnya ntar lah, kalau misalkan mindsetnya udah benar, kalau misalkan dia taruhlah nggak sukses juga ya berarti masalahnya intelektual. Tapi kan tadi mindsetnya aja udah bobrok gitu, nanti nggak,
Udah seperti kebanyakan orang kita tuh mikirnya seperti itulah ibaratnya. Ya. Jadi itu kan bukan berkaitan dengan intelektual sih untuk gua ya, untuk gua pribadi. Jadi cara berpikir kita dulu nih apa nih? Kita ini siapa gitu. Kita ini apakah seorang pekerja, apakah kita seorang bos untuk diri kita sendiri, atau kita tuh seorang yang senengnya tuh disuruh-suruh orang gitu. Nah, menurut gua banyak yang larinya ke bahwa kita tuh yang penting bisa makan ya. Disuruh-suruh orang juga nggak apa-apa tanpa dia tuh tahu nilai diri dia sendiri gitu ya. Itu kan balik lagi itu ke mindset ya. Nah nanti setelah itu baru bahas intelektual Ya sebetulnya masalah sesaat lah ya, menyelesaikan masalah sesaat ya, tapi dari mekanismenya itu belum terlihat ini pemegang regulasi kita itu mau ngasih solusi apa sih untuk merubah sistem ini. Karena outputnya, balik lagi, output yang paling besar yang mungkin akan menjadi standar bahwa kita tuh adalah negara maju adalah semua bidang itu bisa mensejahterakan orang yang kerja di situ. Oke, setara Ya. Jadi tidak ada kesenjangan sosial yang akan ya, tidak ada gap yang besar lah. Kalau semua bidang itu udah digemari, semua bidang udah diminati, dan semua bidang bisa mensejahterakan rakyatnya, semua atau yang orang yang terlibat bekerja di situ. Iya, kayak gitu. Minimal lah, kita kalau bicara minimal sejahtera itu bisa beli rumah dalam jangka waktu 2 tahun lah. Beli apa nih? Iya. Cash. Iya dong, bisa nabung ibaratnya kan. Kita tahu kalau harga rumah gitu-gitu kan ya bakal segitu-segitu aja mau dimanapun ya, nggak harus di Indonesia, nggak harus di luar negeri, sebenarnya semuanya sama rata. Tapi kan yang berbeda itu adalah pendapatan ekonomi yang ada di negara-negaranya masing-masing kan. Nah itu kan bisa dinaikkan kalau ini menurut Ya. menurut pendapat gue ya, itu bisa dinaikkan kalau minimal pemerintah kita tegas dalam korupsi. Oke. Ya. Karena masalah utama dari negara berkembang gak cuma di Indonesia ya. Kita tahu Sri Lanka hancur karena korupsi. Betul. Dia adalah negara berkembang. India kenapa masih stuck? Padahal jumlah penduduknya ada 1,28 miliar kalau nggak salah ya, kalau nggak salah baca 1,28 miliar, tapi kok negaranya gitu-gitu aja gitu kan. Korupsi guys. Di hampir semua negara berkembang korupsi itu masih banyak sekali. Ya, dan itu yang membuat pekerjaan-pekerjaan ini mungkin ngarahnya ke sini juga ya. Pekerjaan-pekerjaan yang gajinya kecil terus gitu. Kenapa? Karena uang yang harusnya digunakan atau uang APBN harusnya digunakan untuk menaikkan value pekerjaan tersebut itu tidak digunakan gitu. Ya uangnya nggak ada. Iya, uangnya kan iya. Ya gitu nggak ada. Ya kan? Oke. Mungkin itu salah satu juga. Sebenarnya ada mungkin alasan yang lebih mungkin yang lebih kompleks, tapi gue bener-bener nggak terlalu paham ya. Kita kan memang nggak terlalu paham soal itu ya. Tapi apa yang kita lihat bahwa korupsi ini bener-bener udah menyasar ke segala bidang, semua lini ya. Bener-bener udah memundurkan segala lini gitu. Kalau kita ngelihat negara-negara maju kayak Cina, negara-negara dikdaya itu kan pas sangat tegas dengan korupsinya kan. Negara Cina menterinya dihukum mati. Ya kan kalau mencapai 1 juta yen, bukan yen apa ya? Yuan 1 juta yuan lebih itu dihukum mati kan gitu. Di kita ada menteri yang menjadikan seorang biduan yang tidak berkompeten sama sekali dijadikan karyawan menteri. Orang kaya lo tuh yang membuat value tukang sampah, value tukang angkot jadi di titik ini terus. Karena infrastrukturnya nggak maju karena uangnya lu pakai buat nyewa biduan. Ya gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Ya itu kan keresahan ya kan, keresahan atau opini kita sebagai rakyat. Kita kan rakyat kan di sini kan. Justru mereka tuh wakil rakyat. Ya mereka itu harusnya wakil rakyat. Mereka pemegang regulasi ya.
Tapi emang mindset seperti itu ya, balik lagi. Ini mungkin bisa jadi satu solusi juga. Ini kan kita udah mengarah ke solusi ya. Sebenarnya bukan hanya di tingkat atas, tapi mindset korupsi seperti ini tuh udah terjadi dari tingkat sekolah. Dari ya pokoknya individu Ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke kasus orang lain. Gua itu berorganisasi udah dari SD, pramuka, SMP OSIS, SMA OSIS, kuliah adalah sekali ya gua organisasi. Di setiap gue menjabat selalu ada aja orang yang nilep duit. Jadi mereka bikin program acara, bikin RAB segala macem, terus mereka mencari cara cari celah supaya uangnya bisa dipakai untuk keperluan pribadi. Itu terjadi. Bahkan nih ya kan gue sama dia satu kampus ya, di Unpad sendiri pun terjadi itu. aduh. Apalagi gue waktu itu megang legislatif guys, jadi sangat keuangan tuh sangat gue lihat gitu ya. Ya kan yang mantau Pengawasan keuangan ya, tapi orang kan aspirasi advokasi jadi nggak terlalu lihat ya. di BEM zaman itu atau di BEM saat itu lah ya, bukan di angkatannya ini lah ya, intinya ada di satu BEM Zaman dahulu kala ada yang berusaha nilep duit juga. Ya itu kong kali kong lah ya kan ada gitu. Nah itu tuh kan mindset yang sebenarnya jangan diremehkan ya. betul. Ya kan, itu tuh habit itu akan terus terbawa sampai 60 tahun, 70 tahun karena lo udah terbiasa. Allah biasa karena terbiasa. Ya. Betul. Gitu. Jadi mindset seperti itu adalah tugas siapa? Itu adalah tugas Kemendikbud untuk gua. Tugas biduannya Ya. Dan gue juga salah satu orang yang sangat mengkritik Kemendikbud kita ya guys ya. Karena untuk gue sibrok ya Kemendikbud kita ini pendapat gue ya, balik lagi ya. Kemendikbud kita ini terlalu berhitung orangnya. Gak tau ya, mungkin karena dia orang bisnis kali ya. Ya. Dia tuh terlalu berhitung. Jadi dia tuh kalau masalah anggaran tuh kayak bener-bener dipepet, ini untuk ini gitu. Apa ya, gue bahasanya tuh terlalu kaku mungkin ya. Jadi mungkin harusnya ada urgensi, mungkin harusnya untuk ini, tapi dia mungkin berhitung karena ini harusnya untuk ini, ya udah untuk ini aja gitu. Mungkin terlalu kaku seperti itu. Ini pendapat gue pribadi ya. Gue nggak bisa jelasin karena terlalu panjang, udah 45 menit. Tapi intinya 2 jam. Gitu aja. Tapi intinya untuk gue Kemendikbud kita terlalu kaku, dan gue juga nonton yang pas sidang DPR ya. Iya. Itu pun menjawab sebenarnya keraguan gue bahwa ini terlalu kaku, dan itu jawabannya ada di sidang itu. Ya balik lagi, itu kan gue hanya melihat dari sisi luar ya, gue kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam, dan gue nggak mau menghakimi lah dalamnya seperti apa. Intinya dari sisi luar, dari kita sisi rakyat, seperti kasus ini, mungkin hal yang paling gue sorot itu ospek kali ya. Kenapa tuh? Ospek itu kan dulu sekarang tuh udah nggak boleh keras kan? Ya kan, whatever jurusannya, jadi makanya banyak yang suka susu umputan. Karena memang dibutuhkan guys. Ya ada beberapa jurusan yang membutuhkan memang harus dibintal keras gitu. Tapi karena banyak kasus yang orang meninggal apalah gitu. Sebenarnya harusnya ada metode yang lebih baik gitu dibanding hanya sekedar menghapus gitu. Tapi balik lagi ya, itu urusan ini ya. Kita balik lagi ke konteks kesenjangan. Kalau kita bicara solusi lagi ya solusinya adalah merubah mental masyarakat sih. Nah, kalau untuk masalah merubah mental masyarakat, itu tugasnya untuk gue bukan pemerintah, tapi orang tua kita sendiri guys. Jadi orang tua kita harus sadar bahwa semua pekerjaan itu sama. Nah, menyadarkannya ya, menyadarkannya seperti apa. Nah, yang namanya cara berpikir itu kan pasti turun temurun kan ya.
Dan apa ya, pastilah orang tua yang taruhlah kaya apa kan ada lah ya estetik meremehkan gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang harus dikurangi mulai sekarang dari orang tua kita ya. Mungkin di zaman kita ya, kita kan ntar lagi jadi orang tua lah ya. Nih di zaman kita, mungkin di kita generasi apa namanya? Generasi Z ya. Apa? Kita generasi apa sih? Generasi Y. Milenial apa Z ya? Ya pokoknya yang Ya. lahir tahun 90-an 90-an sampai 2000-an. Milenial gitu. Itu kan sekarang bakal menjadi orang tua ya. Sebentar lagi gitu. Jadi mungkin untuk generasi gue, karena gue kan mungkin hampir susah untuk merubah generasi yang dulu ya, generasi X, mungkin generasi Z, baby boomer. ya. Solusi yang paling utama adalah kita menyadarkan bahwa semua bidang itu sama. Bahwa lo menjadi ini, menjadi itu. Oke, mungkin kalau di Indonesia nggak ada masa depannya, tapi di luar negeri itu ada. Mungkin kalau misalkan di kita value menjadi tukang-tukang seperti itu masih belum besar, mungkin kita bisa coba di luar negeri kalau ada kesempatan, supaya bisa merasakan dan menghargai, ya kan, merasakan dan menghargai bahwa semua bidang itu sama berartinya gitu untuk perkembangan negara. Mungkin itu juga yang itu. Langsung ending. Oke adik-adik. Oke adik-adik. Nanti mana bisa kasih solusi yang lain atau tanggapan yang lain. Oke, siap. Itu juga yang sebenarnya ini bakal berpengaruh juga, dan di kita kan banyak orang yang gak ngurusin sampah. Ya kan, sungai itu Ya, banyak sungai di kita, banyak pantai di kita yang tidak terurus sampahnya. Itu karena memang pekerjaan seperti itu kan diremehkan dan pastinya tidak mau ada orang. Nah itu nanti masuknya tuh bakal ke sana guys. Dan kalau misalkan itu udah apa ya, simbiosis bisa gue bilang ya, simbiosis itu udah terjadi, negara kita pasti terpandang kok. Ya kan, setelah negara kita terpandang, banyak nanti orang-orang luar negeri mungkin yang bakal datang ke sini. Jelas. Dan mengagumi. Nah, nanti itu larinya bakal ke sana. Jadi secara nggak langsung ekonomi kita juga bakal naik kan. Dan value-value pekerjaan itu akan naik dengan sendirinya, benar nggak? Jadi itu tuh saling berkaitan guys. Jangan kira itu nggak saling berkaitan. Dan itu balik lagi dimulai dari apa? Dari mindset. Semua tergantung Mindset. Nah, guys ya. Jadi minimal untuk kalian yang masih sekolah ya, gue peringati ya, jangan kalian suka nilap duit. Jangan kalian suka nilap duit. Ya udah, aku tilap apa bang? Tilap selimut sana kalau udah tidur. Ya. Nah gitu. Dah. Oke, dari gua. Nyambung sebetulnya tadi yang masalah mindset ini, menyadarkan punya pemikiran yang maksudnya bisa terbuka lah untuk baik orang tua atau kita atau nanti mungkin anak kita ya. Sebenarnya langkah konkretnya itu ada dua. Yang pertama, pendidikan. Kurikulum untuk anak kecilnya harus disesuaikan untuk TK dan SD. Karena normatifnya berarti. Iya, karena sekarang itu kan emang ada ke intelligence kan, berhubungannya ya semuanya dengan matematika, fisika, ya pokoknya pelajaran-pelajaran sains, pelajaran-pelajaran yang lu harus bisa, lu harus pintar dalam tanda kutip ya, supaya bisa hidup. Padahal kan sebetulnya yang perlu kita pelajari ketika kita kecil tuh bagaimana ya tadi ya, kita mengenal diri kita tahu value kita, kemudian bagaimana kita menilai orang lain, menilai sebuah pekerjaan, itu harus ditanamkan. Kalau dari orang tua mungkin karena orang tua banyak ya, berbagai suku, berbagai kondisi, susah. Ya yang paling mudah dari sekolah formal gitu ya, TK, SD. Oke lah, kalau SMP, SMA pasti kan nanti saintifiknya jalan ya, logikanya jalan. Itu yang pertama. Oh ya, gue pengen menanggapi itu masalah itu. Yang kedua, sebetulnya yang paling mudah untuk kita memberikan influence gitu ya, memberikan gambaran tuh ya dari apa yang menjadi tontonan semua orang. Terusnya mungkin semua kalangan, apalagi orang tua yang tontonnya apa? TV. Nah, tahulah TV kita seperti apa, yang ditayangkan seperti apa, yang selalu ditampilkannya bagaimana. Nah itu kan sebetulnya ada peran influence dari tokoh apa maksudnya itu, tokoh public figure, dari influencer, bagaimana mereka juga bisa bersikap dan menginfluence ke arah yang lebih baik gitu, nggak cuma cari sensasi sebetulnya ya. Pada akhirnya kita cuma
berkutat di situ hanya mencari kesenangan aja gitu sih dari gua. Tadi tuh orang mau menanggapi apa ya? Yang sekolah Oh iya. SD TK gitu. Ini pendapat gue pribadi aja kali ya, karena kita kan sama-sama mengalami sekolah dari yang jenjang paling rendah sampai yang paling tinggi kan ya. Menurut gue di tingkat sekolah itu memang penting, tapi memang harus, untuk gue sekolah kita itu terlalu normatif untuk gue. Terlalu normatif itu dalam artian apa? Kita tuh pendidikan lingkungan hidup udah jarang banget lah ya di sekolah. Cuma itu pun satu matkul dan ya udah. Iya, kayak pendidikan soal bersosial itu Ya. udah jarang sekali gitu. Makanya iya gitu. Kalau gue bicara kan kayak ada temen gue ada yang di Inggris lah. Kalau di sana itu bener-bener yang namanya sekolah formal itu cuma 2 jam. 3 jam lah. Tapi mungkin emang kebanyakan negara Asia itu sekolah normatifnya tuh sering lama banget ya. Asian value. Bahkan di Cina tuh sekolah normatif sampai jam 3 Iya. loh. Tapi gini guys, maksudnya tuh di sini terlalu banyak mungkin ya orang tua kita mendewakan sekolah normatif. Kalau kita bicara Cina yang sebenarnya sama, normatifnya dominan. Tapi kalau di mereka itu kalau kita pengen memilih, taruhlah ingin menjadi atlet misalnya, Memilih jalur sendiri gitu. memilih jalur sendiri, itu sekolahnya tuh nggak ada. Mereka tuh nggak sekolah. Di Cina itu ada jalannya, ya. Kalau maksudnya nggak diwajibin sekolah formal. Iya, iya. Tapi kalau di kita karena ya karena itu tadi, karena regulasi pekerjaan itu tadi kan, sehingga mewajibkan kita untuk sekolah tetap 12 tahun, bener nggak? Tanpa kita coba bisa untuk cari jalan lain gitu. Nah itu menurut gue juga barrier yang harus kita pecahkan bareng-bareng guys. kita mantap. Ya. Kalau Menteri Pendidikan guys. Enggak. Intinya gimana caranya kita tetap dapat sekolah normatif, atau kita bisa tetap punya intelektual yang bagus tanpa sekolah normatif mungkin ya kan, tanpa sekolah normatif yang banyak, tapi kita punya kesempatan sukses yang sama ya kan. Ya, kayak gitu lah. Di Indonesia itu barrier itu masih terlalu tinggi untuk gue. Jadi seolah-olah orang yang tidak sekolah itu gak akan sukses gitu, dan emang kebanyakannya nggak sukses. Ya kita realistis aja lah, di Indonesia itu masih banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, depannya itu akan jadi parameter sih, bahwa negara kita itu akan jadi negara maju kalau kita udah nggak terlalu copyright lagi selanjutnya. Kalau kita udah nggak terlalu kaku dengan yang namanya sekolah normatif, bahwa kalau mereka ingin memilih jalan lain untuk sukses, ada jalannya gitu. Jangan karena mereka memilih jalan lain terus karena nggak sekolah normatif akhirnya peluang lain tertutup gitu. Padahal taruhlah dia gagal di jalan itu gitu, ya kan? Karena dia nggak sekolah terus dia jadi gelandangan gitu kan, Nggak punya jalan lagi. iya, seolah-olah jadi nggak punya jalan gitu. Nah itu parameternya akan jadi di situ guys. Kalau seperti itu kan orang miskin makin banyak ya. Nah itu menurut gue salah satu solusi juga untuk menekan kesenjangan sosial. Kayak gitu guys. Nah masih ada? Daging sekali ya. Daging sekali ya. Ini BTW kita tidak ada ketawa-ketawa. Tidak ada briefing, tidak ada riset. Gak ada, gue cuma nyuruh dia datang doang. Kita bacot doang nih berdua, datang, ayo kita record. Emang bangke nih orangnya. Gue cuma nyuruh dia datang ki sini mau bikin konten dah gitu doang. Gue nggak bilang bakal gimana. Iya betul. Ini ya kita spontan aja apa yang Ya, kita spontan ya. ya. Karena memang ya udah sekompleks dan separah Ya. ini guys. Karena kalau kita nggak spontan kita nggak lucu guys. Komik, wuih. Baru mau ngomong kan. Kayak anjir. Ya. Kalau ya closing statement aja lah dari gua biar cepet nanti terakhir dari lu ya. Ya. Jangan sampai Indonesia emas jadi Indonesia cemas. Nah betul. Nah, ingat guys, 2045 gua tuh 50 tahun. Gua 49 tahun. Gua 45 guys.
gue mungkin akan ada di usia mapan ya. Nah, jangan sampai anak gue nanti, ini patokannya ntar anak gue ya. Jangan sampai lihat ayahmu sekarang. Jangan sampai anak gue nanti yang mungkin udah remaja ya mungkin saat itu. Jangan sampai anak gue tidak punya kesempatan banyak untuk sukses. Nah, itu parameternya di situ. Catat guys, catat. Ya. Jangan sampai kalau ntar dia milih jadi supir bis terus nggak jadi orang kaya. Jangan sampai kayak gitu ya. Oh, telolet dong. Gue akan membiarkan anak gue menjadikan apa, dia ingin menjadi apapun bebas gitu. Mau jadi supir mikrolet juga nggak apa-apa lah. Tapi sekali lagi kalau misalkan dia tidak sukses menjadi supir mikrolet, berarti negara ini bukan negara maju ya guys ya. Karena negara maju itu adalah yang mensejahterakan seluruh orang yang ada di dalamnya, bener nggak? Kayak gitu. Nah, patokannya di situ dulu. Bahwa semua pekerjaan itu minimal lu bisa dapetin rumah, mobil, ya kendaraan gitu-gitu. Lu bisa hidup enak lah. Lu bisa hidup santai dengan pekerjaan yang dianggap sekarang masih diremehkan. Itu patokannya guys, itu parameter. Inti dari segala inti adalah inti sari. Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjalan hanya di beberapa titik ya. Bukan. S dan K berlaku. S dan K berlaku. S dan K berlaku. Ya, yuk 29 menit. Untuk Peggy Setiawan bebas aja, jadi itu berlaku. Oh, iya. Hidup Peggy. Mana Peggy Perong, Dia bukan Perong ya. Iya, dia bukan Perong. Dia Peggy Setiawan, dia bukan Perong. Cari si Perong. Oke guys, thank you so much yang udah menonton podcast, bukan podcast ya. Dialog Bacotan kita. opini aja yang gak jelas ini. Sampai 59 menit. 59 menit nih kita nggak tahu bahasa apa, kita juga nggak ngerti. Kita juga sejam lagi mungkin lupa ya kita nggak bahas apa ya. Goblok. Ya setidaknya sudah terekam di sini. Setidaknya udah kerekam ya guys ya. Oke guys, semoga kita semua berbenah, pemerintah berbenah, kita sebagai rakyat juga berbenah. Bahwa negara maju itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah. Jangan sekali-kali kalian sering menyalahkan pemerintah ya guys ya, atas kesalahan kalian sendiri. Kalian apalagi yang suka buang sampah di Citarum, ya, jangan sering kalian salahkan pemerintah karena sampah kalian ada di sana. Baru dibersihin udah kotor lagi. Kasihan Pandawara. Masa Pandawara mau bikin bersih-bersih jilid 2 kan nggak mungkin. Yang bersihin bukan sampahnya, yang buang. Yang buang. Ya. Jadi masih seperti itu yang membuat kesenjangan sosial makin parah. Ya, sekali lagi catat ya guys ya. Gue pun bukan orang yang sempurna ya. Gue juga banyak melakukan kesalahan. Tapi seenggaknya untuk hal-hal basic seperti itu, masa iya sih tidak terpikirkan gitu ya. Kita introspeksi lah guys. Kita introspeksi diri. Jadi jangan apa-apa pemerintah, jangan apa-apa pemerintah, dan pemerintah pun jangan apa-apa rakyat ya. Kayak kemarin data di retas tuh apa-apa rakyat tuh. Apa lu maksud lu? Kita semua tuh nggak ngerti. Gak banyak yang ngerti IT ya, awas lu ya nyalahin kita ya. Oke guys, thank you so much. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, subscribe Superman YouTube channel. Kalau mau follow nanti gue cantumin Instagram dia juga ya. Siap. Instagram, TikTok ada? Belum. TikTok belum, ya Instagram aja ntar. Oke, see you di opini-opini ajaib berikutnya ya guys ya, bye bye.